Dipanggilin nyapa ya, kalau dipanggilin nyapa. Gantian saya gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Untuk berbagi seputar info Islami, semoga bisa menemani aktivitas Anda. Di bawah. 15 pahala dan manfaat memelihara kucing dalam Islam. Kucing merupakan salah satu hewan lucu dan termasuk dalam hewan yang istimewa di dalam Islam, sebab merupakan hewan peliharaan Nabi Muhammad SAW yang sangat disayangi. Banyak orang yang masih merasa takut untuk memelihara kucing karena bisa berdampak buruk untuk kesehatan. Akan tetapi, semua makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini tentunya mempunyai kegunaannya masing-masing, seperti halnya dengan kucing. Meskipun ada sisi negatif dari hewan lucu ini seperti mencuri ikan di atas meja atau membuang kotoran, namun ternyata kucing juga memiliki keistimewaan. Bagi orang yang memelihara kucing juga akan memperoleh pahala. Menjadi timbangan kebaikan saat kiamat. Seseorang yang memelihara kucing ataupun binatang lainnya dalam jalan Allah dengan penuh iman pada Allah dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah, maka kebaikan yang sudah diberikan pada hewan tersebut, memberi makan hewan tersebut dan bahkan kotorannya, kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Kasihan ya itu kasihan. Melatih sikap empati. Dengan memelihara kucing, maka akan menjadi latihan sifat empati pada seseorang. Anak kecil yang dalam masa perkembangannya dikelilingi oleh kucing, maka ia juga akan menjadi anak terlatih menjadi berempati dan penuh kasih sayang, serta selalu memiliki pertimbangan atas apa yang dilakukan, yakni memberikan dampak baik atau buruk. Mendapatkan rahmat di hari kiamat. Seseorang yang menyayangi hewan seperti kucing dan hewan lainnya termasuk hewan sembelihan sekalipun, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Mendapat ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Syekh Dr. Muhammad Lukman dalam syarahnya di kitab Ababul Mufrad menyebutkan jika setiap muslim memang sudah dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan seperti kucing, supaya nantinya bisa mendapat ampunan dan juga ridho dari Allah Ta'ala. Merupakan sedekah. Umat muslim sangat dianjurkan untuk memelihara, memberi makan dan juga minum pada hewan seperti kucing, khususnya saat hewan tersebut sedang lapar dan haus, sebab akan jadi berdosa jika harus membuat hewan tersebut menderita. Dan memelihara kucing tersebut maka sudah dijadikan sedekah bagi orang tersebut. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Dosa diampuni. Seorang muslim juga sangat disarankan untuk menolong hewan, khususnya pada hewan yang menderita termasuk hewan najis seperti anjing.
Ia membuat umat muslim tidak memiliki pengecualian untuk menolong binatang seperti kucing dan hewan najis seperti anjing, karena tujuannya sangat mulia, yakni tidak membiarkan hewan tersebut menderita dengan memelihara kucing contohnya. Maka perbuatan dosa orang yang menolong hewan tersebut akan diampuni. Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu dosanya diampuni. Tidak memiliki banyak kuman. Seperti yang diketahui, hewan kucing tidak menyukai air. Apabila dilihat dari fakta, air merupakan wadah subur pertumbuhan kuman. Inilah yang menyebabkan seluruh permukaan tubuh kucing tidak memiliki jenis kuman. Karena kucing merupakan hewan yang takut air, ini membuat kucing diperbolehkan dipelihara dalam Islam karena tidak memiliki kuman di tubuhnya. Kucing bukan hewan najis. Allah sendiri sudah meniadakan najis pada kucing. Oleh karena itu, meskipun kucing sudah memakan sesuatu yang najis seperti bangkai dalam jumlah sedikit ataupun banyak, maka menurut kemuterakan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kucing tetap bukan hewan yang najis. Melindungi dari gigitan serangga serta tikus. Di abad ke-13, sebagai sebuah manifestasi penghargaan masyarakat Islam, rupa kucing dibuat sebagai ukiran cincin khalifah seperti patung, porselen dan bahkan sampai mata uang. Dalam dunia sastra pun, para penyair tidak ragu untuk membuat syair pada kucing peliharaannya yang sudah sangat berjasa untuk melindungi koleksi buku mereka dari tikus dan juga sejenis serangga lainnya. Mempunyai irama serupa zikir kalimat Allah. Seorang sufi yang bernama Ibnu Bashad hidup pada abad ke-10 menceritakan jika suatu hari ia dan sahabat-sahabatnya sedang duduk di atas masjid kota Kairo sambil menyantap makan malam. Saat kucing melewatinya, Ibnu Bashad memberikan sepotong daging pada kucing tersebut. Akan tetapi kucing tersebut kembali lagi dan Bashad memberikan potongan daging kedua. Secara diam-diam, Ibnu Bashad mengikuti kucing tersebut sampai sebuah rumah kumuh dan ia melihat kucing tersebut memberikan sepotong daging tersebut pada kucing lain yang buta kedua matanya. Kejadian tersebut menyentuh hatinya sampai ia menjadi seorang sufi sampai meninggal di tahun 1067. Selain itu, juga terdapat cerita seorang sufi di Irak bernama Sibli yang bermimpi jika segala dosanya terampuni sesudah ia menyelamatkan kucing dari bahaya. Selain itu juga kaum sufi juga percaya jika dengkuran napas kucing mempunyai irama yang serupa dengan zikir kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memelihara hewan peliharaan khususnya kucing dengan cara merawat dan menyayangi kucing tersebut menjadi tanggung jawab dan juga kewajiban kita sebagai majikan. Allah sendiri juga sangat menyukai seseorang yang memiliki rasa kasih dan penyayang pada hewan seperti kucing tersebut. Mendapat ganjaran baik dan surga. Seseorang yang memelihara kucing juga akan mendapatkan pahala dari Allah berupa surga sekaligus ganjaran yang baik, sebab berarti kita sudah menolong hewan yang sedang menderita karena haus atau lapar tersebut. Air liur kucing adalah suci. Dalam beberapa hadis, Nabi juga sudah menekankan jika air liur kucing tidaklah najis dan bahkan air bekas minum kucing bisa digunakan untuk wudhu, sebab kucing dianggap sebagai hewan yang suci. Kucing itu tidak najis. Ia binatang yang suka berkeliling di rumah atau binatang rumahan. Perhiasan rumah tangga.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat pergi ke Batan, daerah di Madinah berkata, "Ya Anas, tuangkan air wudhu untukku ke dalam bejana." Lalu Anas menuangkan air. Ketika sudah selesai, Nabi menuju bejana. Namun seekor kucing datang dan menjilati bejana. Melihat itu, Nabi berhenti sampai kucing tersebut berhenti minum lalu berwudu. Saat Nabi ditanya tentang kejadian itu, maka beliau menjawab, "Ya Anas, kucing tersebut perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis." Oh, yang putih. Disayang penghuni langit. Kasihan yang itu. Di dalam sebuah hadis yang sudah diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang penyayang maka juga akan disayang oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit." Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.